Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, Ibu Maria Monika Rangkuti, SCMSI. Saya Reva Wani Alisa dari Program Studi Akuntansi Perpajakan akan menjelaskan praktik manajemen bisnis perusahaan PT Indofood. Mengapa saya memilih perusahaan Indofood? Karena perusahaan Indofood merupakan salah satu perusahaan besar yang mempunyai pangsa pasar yang tergolong luas baik di dalam maupun di luar negeri. Produk-produk yang dikeluarkan PT Indofood terus mengikuti tren zaman sekarang yang positif sehingga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Salah satu strategi penting yang diterapkan dalam memasarkan produknya adalah concentric diversification strategi. Strategi tersebut dilakukan dengan menambah produk baru tetapi masih saling berhubungan. Dalam menghadapi persaingan, PT Indofood menerapkan strategi mastering the present, yaitu menguasai masa kini, dan preempting the future, menguasai masa depan. Strategi ini tertuju pada organic growth, yaitu pertumbuhan dengan memanfaatkan keuntungan melalui skala, cakupan, dan kecepatan. Selain itu, Indofood melakukan segmentasi kepada para konsumen dengan memperkenalkan produk-produk harga lebih tinggi dan melakukan diversifikasi harga dengan merubah rasa dan bentuknya. Bagaimana struktur organisasi perusahaan Indofood berperan dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi? PT Indofood menggunakan struktur organisasi sesuai spesialisasi kerja yang maknanya membagi aktivitas ke dalam tugas terpisah. PT Indofood menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Dengan digunakannya struktur organisasi tersebut, membuat kinerja karyawan dan perusahaan menjadi efektif dan sesuai pada tempatnya karena masing-masing bidang memiliki pemimpin spesialisasi sehingga tujuan dari perusahaan pun dapat tercapai dan dapat terciptanya hubungan yang baik antara manajer dan karyawan dengan saling berkomunikasi dan berkoordinasi sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Bagaimana kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan kebijakan lain terkait pengelolaan sumber daya PT Indofood? PT Indofood lebih mengutamakan penawaran internal karena tenaga kerja lama lebih mudah beradaptasi, sehingga mengurangi biaya pelatihan dan memiliki keterampilan yang tinggi. Kebijakan rekrutmen PT Indofood melalui 5 tahap, yaitu pertama, penerimaan pendahuluan, kedua, seleksi administrasi, ketiga, tes akademik, keempat, tes kesehatan, kelima, interview HRD. Pelatihan dan pengembangan pada PT Indofood terbagi menjadi dua. Yang pertama, in-class training, yaitu pelatihan di kelas yang meliputi materi, ujian, diskusi, dan presentasi hasil belajar. Pelatihan ini dilakukan selama 2 minggu di berbagai lokasi yang sudah ditentukan oleh PT Indofood. Yang kedua, on-the-job training. On-the-job training meliputi materi, praktik langsung di lapangan, dan presentasi hasil yang didapat pada saat OJP. Perusahaan mewajibkan mereka mengikuti pelatihan selama 2 tahun dengan diberi pengetahuan tentang pengendalian bisnis, pembuatan kebijakan, dan rencana manajerial. Bagaimana tingkat keberagaman pada perusahaan Indofood dan bagaimana keberagaman tersebut dikelola? Jadi, PT Indofood menghormati keberagaman dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Mereka juga menawarkan kesempatan untuk yang ingin mengembangkan karir dan adil kepada semua karyawan tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau karakter individu lainnya seperti jabatan. Nah, perekrutan karyawan dan evaluasi kerja juga semata-mata didasarkan pada keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Praktik kepemimpinan seperti apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama dan tim pada perusahaan PT Indofood?
Anthony yang mendirikan PT Indofood pada 14 Agustus 1990 di bidang produksi makanan dan minuman. Dengan gaya kepemimpinan yang ia miliki, dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang berani untuk mengambil risiko, berani untuk bertanggung jawab, dan berani untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. Seorang pemimpin yang rela mengambil risiko untuk kemajuan efektivitas kerjasama tim adalah seorang pemimpin yang memperjuangkan apa yang mereka percayai, karena dia juga sudah mengetahui apa resiko yang akan dialaminya. Bagaimana perusahaan PT Indofood memastikan pencapaian target perusahaannya? Dalam memastikan pencapaian target perusahaannya, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasaran melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, memasang papan reklame di jalan besar, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar produk-produk PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat dengan hanya mendengarkan namanya saja. Terdapat dua strategi pemasaran PT Indofood dalam ranah internasional. Yang pertama adalah lisensi atau perizinan. Dengan membayar biaya lisensi, perusahaan PT Indofood dapat menggunakan hak paten, merek dagang atau proses produksi perusahaannya di perusahaan asing lain. Yang kedua adalah joint venture, yaitu istilah untuk menggabungkan dua perusahaan atau beberapa perusahaan untuk menjalin kerjasama dalam bentuk kebersamaan untuk mencapai target perusahaan masing-masing. Cukup itu saja penjelasan saya terkait praktik manajemen bisnis perusahaan PT Indofood. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.